Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang pada pagi hari ini mengizinkan kita untuk mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazala alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaika wa zakarahumullahu fi man indah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul satu kaum fi baitin min buyutillah, di rumah Allah Subhanahu wa taala, illa nazala alaihimus sakinah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan empat. Yang pertama, ketenangan. Wa ghasiyatuhumur rahmah, lalu kemudian dia mendapatkan rahmat dari Allah. Wa khaffathumul malaika, lalu kemudian dia mendapatkan doa dari malaikat. Wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan senantiasa mengingat mereka. Artinya mudah-mudahan pada pagi hari ini kita selesai sholat subuh berjamaah, lalu kemudian kita mendengarkan tadi bacaan Al-Quran, kemudian wayatadarasunahu, dan hari ini kita mengkaji tentang isi kandungan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita mendapatkan empat hal yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang saya bacakan tadi. Salawat berangkaikan salam kita haturkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati seluruh jajaran pengurus BKM Masjid Al-Muhajirin Komplek Bumi Asri Medan. Yang saya hormati orang-orang tua saya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini topik yang akan saya bahas adalah tentang 3 pengabdian hamba kepada Tuhannya. Tadi imam kita membaca tentang wa'budullaha wa la tusyrik. Beribadahlah kamu kepada Allah, janganlah kamu mensyirikatkannya. Ketika kita berbicara tentang ibadah, tentu itu berbicara tentang hakikat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Hakikat kehidupan kita adalah beribadah kepada Allah. Pertanyaannya, ibadah itu apa? Ibadah itu berasal sumbernya sama dengan kata ibad atau hamba. Sama-sama bentuknya masdar, bedanya satu sulasi mujarrad, satu lagi sulasi majid. Ini dalam ilmu gramatikal bahasa Arab. Hakikatnya sama-sama bermakna hamba, abadah. Nah, ketika bersumber dari kata yang sama, tentu kita layak mengkaji apa sih definisi hamba itu. Awak berdoa, Pak, seringkali, ya Allah, aku ini adalah hamba-Mu ya Rabb. Aku punya hajat kepadamu, kabulkan doaku, dan sebagainya. Kita selalu menunjukkan kehambaan kita. Kita selalu mengatakan kepada Allah bahwa kita ini adalah hambanya. Pertanyaannya, hamba itu apa? Dalam kajian ilmu Tauhid Asy'ari, untuk melihat definisi hamba, maka lihatlah definisi Tuhan. Kita sering zikir la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Pertanyaannya, Tuhan itu apa? Definisi Tuhan itu apa?
Dalam tauhid Asy'ari, definisi Tuhan adalah istighna'u an kulli ma siwa wa iftiqaru ilaihi kullu ma siwa. Tidak berhajatnya dia kepada sesuatu apapun, tapi sesuatulah yang berhajat kepadanya. Maka definisi hamba itu berada pada level keduanya. Kalau Allah adalah istighna'u an kulli ma siwa, tidak berhajat dia kepada sesuatu apapun, termasuk solat kita. Waftiqaru ilaihi kullu ma siwa, tapi berhajat sesuatu kepadanya. Siapa yang berhajat? Yang berhajat adalah kita. Maka keliru kalau kita mengatakan kita sholat ya karena disuruh Allah. Enggak. Kita sholat karena menunjukkan kehambaan kita kepada Allah. Apa bukti kita butuh kepada Allah? 1 jam ke depan kita nggak tahu rencana kita berhasil atau tidak. Maka kita munajat kepada Allah, bermohon kepada Allah agar Allah izinkan. Walaupun Allah tidak bisa diintervensi. Kenapa? Karena dia istighna'u an kulli ma siwa, tidak berhajat dia kepada sesuatu apapun. Artinya Allah yang sudah ditentukannya. Kita hamba ini munajat, mohon kepada Allah, ngadu kepada Allah, doa kepada Allah, zikir kepada Allah, semata-mata berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa yang kita mohonkan selaras sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Ketika kita berhasil, disitulah tanda hajat kita dengan ketentuan Allah itu sama. Ketika kita berhajat ternyata hajat kita tidak berhasil, maka disitulah letak ketentuan Allah lebih besar daripada hajat kita. Maka seorang hamba ketika dia beribadah kepada Allah memang betul-betul lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Maka konsep kata lillahi ta'ala itu maknanya bukan karena Allah ibadah, bukan. Di situ bisa tanda syukur kita kepada Allah. Di situ ibadah bisa bermakna doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering para ulama termasuk Imam Hasan Al-Basri mengatakan, beribadahlah kamu, istighfarlah kamu di mana saja, sebab kamu tidak tahu di mana Allah memberikan pengampunan kepadamu. Maka kita disuruh rajin zikir, rajin sholat, karena tidak tahu di ibadah mana itu Allah turunkan keampunan untuk kita. Tapi dalam setiap ibadah yang kita lakukan itu ada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sholat sunnah. Ya, sebelum saya masuk ke materi, saya ceritain sedikit. Ada seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama sahabat itu Rabi'ah bin Ka'ab al-Islam. Rabi'ah, Rabi'ah, sini minta kau sesuatu kepada. Lalu kata Rabi'ah, arafaka fil jannah. Aku ingin ya Rasulullah menjadi temanmu di dalam surga. Lalu kata Rasulullah, awa ghairu dzalik, ada enggak selain itu yang kau minta? Lalu kata Rabi'ah bin Ka'ab al-Islami, wa zaka, itu aja udah cukup ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu aku berharap ani bikasratis sujud. Kalau gitu aku berharap mohon bantuanmu untuk memperbanyak sujud. Lalu kemudian dikaji kenapa Rasul menyuruh dia untuk memperbanyak sujud. Rupanya di dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, innal abda iza qama yusalli ata bizunubihi ala ra'sihi fakullama sajada tasaqatat anhu. Sungguhnya seorang hamba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dia berdiri sholat maka dosa didatangkan di atas kepalanya. Setiap kali dia sujud maka berguguranlah dosa-dosanya. Maka tidak heran kalau kita disuruh memperbanyak zikir, disuruh memperbanyak sholat, terutama sholat sunnah. Kenapa? Karena di setiap sujud kita ada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita kaji lebih lanjut.
Apa bukti pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Mekanismenya. Langkah adakah Allah taala menjelaskan seperti apa pengabdian hamba kepada Tuhannya? Kalau kita kaji di dalam Al-Quran, minimal itu ada 3 bentuk pengabdian. Yang pertama, ketundukan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sumbernya adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 112. Allah mengatakan, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak, siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, ia mendapatkan pahala dari sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut dalam diri mereka dan tidak ada rasa bersedih hati. Artinya, ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan kepada kita tentang seperti apa ketundukan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam itu maknanya al-wudu. Wudu itu artinya adalah tunduk hati. Ketika kita menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah tanda bahwa kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa makna ketundukan hati itu? Nah, dalam ininya, maknanya ketundukan hati itu adalah seorang tidak merasa berat dalam menjalankan pengabdiannya. Ketika dia menundukkan tanda Islamnya kepada Allah, tak ada lagi rasa berat di dalam hatinya. Tak ada lagi rasa mengeluh. Tak ada lagi rasa pernah bersedih hati. Tak ada rasa pernah euforia, merasa berlebihan. Kenapa? Karena dia sudah ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna ketentuan hati ini, hakikat dari ketentuan hati ini, ketika hati ini sudah tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu menunjukkan tanda iman kita kepada Allah. Dari mana kita tahu bahwa ini menunjukkan tanda iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya dari apa yang pernah ditanyakan Rasul kepada para sahabat. Jadi diriwayatkan, ini bisa dibaca di dalam kitab Nashihul Ibad yang paling ringan ya kitabnya. Selesai sholat subuh, para sahabat itu samalah seperti kita. Apain Ustaz? Duduk berzikir sampai terbit matahari. Begitu matahari telah terbit sempurna, mereka melakukan sholat sunat 2 rakaat. Jadi siap mereka berzikir menunggu terbit matahari. Para sahabat itu kumpul, duduk sama-sama, lalu kemudian didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika didatangi oleh Rasul, Rasul bertanya kepada para sahabat itu, ya ashabi kaifa asbahtu? Wahai sahabatku, bagaimana kabar kalian pagi ini? Lalu para sahabat menjawab, asbahna bi mu'minina billah ya Rasulullah. Kabar kami ya Rasul, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertanyaannya kan, bagaimana kabar kalian pagi ini? Jawaban sahabat bukan sehat-sehat, tapi jawabannya adalah kami beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu oleh Rasul dicecar lagi dengan pertanyaan, wa ma alamatu imanikum? Kalau betul kalian beriman kepada Allah, apa tandanya? Kata Rasul. Lalu para sahabat menjawab, nasbiru alal bala wa nashkuru alal raha wa nardu bi qadaillah. Kami sabar saat diuji oleh Allah, kami bersyukur saat diberi kenikmatan oleh Allah, dan kami ridha dengan apa yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dilihat, inilah tanda ketundukan hati itu. Ada ujian, ya kita harus sabar. Kenapa? Karena memang itu ditentukan oleh Allah. Ada nikmat, ya kita bersyukur, tapi tak disuruh euforia. Karena euforia itu bukan karakter orang mukmin.
Orang mukmin itu kalau bersyukur ditunjukkannya dengan pertama berbagi kepada orang lain. Kalau nikmat itu begitu besar, yang dilakukan oleh orang mukmin adalah melakukan sujud syukur, bukan menceritakan dengan hal-hal yang luar biasa. Tidak, yang dia lakukan tanda syukurnya kepada Allah dengan berbagi, mengucapkan dengan lisannya, lalu melakukannya dengan sujud syukur jika nikmat itu besar. Nah, apakah ketundukan hati kepada Allah Ta'ala ini pernah dipraktekkan oleh Rasul? Oh, tentu saja pernah. Kapan Rasul mempraktekannya? Salah satu contohnya saat Rasul menyampaikan dakwahnya ke Taif. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum menjadi pemimpin, belum menjadi orang nomor satu di Madinah. Dia masih disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dakwah, menyebarkan dakwah. Ketika dia sampai di Taif, dan tentu kita sudah pernah mendengar ceritanya, bukan dakwah Rasul itu diterima, malah ditolak mentah-mentah. Apa yang terjadi? Rasul dilempar pakai kotoran unta. Kotoran unta itu kalau kering, ya Bapak Ibu yang pernah haji dan umroh, main ke peternakan unta, lihat peternakan unta itu ada kotorannya. Itu kalau kering kerasnya macam batu. Yang keras itulah yang dilempar ke wajah Rasul, lalu hingga berdarah wajah Rasul. Malaikat Jibril yang berada di langit turun ke bumi. Ngapain malaikat Jibril turun? Malaikat Jibril turun menampung darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat diceritakan, ketika malaikat Jibril menampung darahnya, malaikat Jibril bilang kepada Nabi Muhammad, Muhammad, minta kepada Allah agar aku diizinkan memindahkan gunung untuk menimpa penduduk Taif ini. Tapi apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wallahi ya Jibril, demi Allah ya Jibril, Inna Allah lam yab'asni ta'anan wala la'anan, walakin ba'asani da'iyatan wa rahmah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Demi Allah malaikat Jibril, sungguhnya aku tidak diutus oleh Allah menjadi pelaknat dan perusak, akan tetapi aku diutus oleh Allah menjadi pendoa dan penebar rahmat. Lalu apa yang dia jadi oleh Rasul? Diangkatkan tangannya dengan berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjuki kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Kalau kita kaji dalam konteks kajian ilmu tauhid, Rasul ini sedang memperankan praktek tanda imannya kepada Allah. Dia percaya bahwa tidak akan mungkin terjadi lemparan batu ke wajahnya itu kecuali atas izin Allah. Nabi Muhammad juga percaya bahwa kejadian yang terjadi pada saat ini atas izin Allah, dan dia yakin kelak ini akan memberikan manfaat yang luar biasa. Pasti ada kejadian yang istimewa yang terjadi. Dan ketika kita kaji dalam literatur sejarah, ternyata ada satu suku dari Bani Qais yang menjadi sebab lahirnya sesuatu hukum. Diceritakan ketika Rasul dakwahnya sudah mulai berkembang, yaitu ketika di Madinah sudah ramai orang masuk Islam, dan orang Mekah pun sudah mulai satu persatu menyatakan masuk dalam Islam. Tiba-tiba ada satu suku dari suku penduduk Taif itu namanya suku Qais. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siap sholat zuhur, tiba-tiba didatangi oleh penduduk Qais, ya satu suku dari penduduk Taif ya. Dia bilang, ya Muhammad, kami ingin masuk ke dalam agama Islam. Nabi baru siap sholat zuhur. Ketika sudah menyatakan ingin masuk Islam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diislamkan. Setelah diislamkan, diajarkanlah oleh Rasul bagaimana tata cara beribadah
Dari mulai toharoh hingga sholatnya. Ketika Rasul mengajari mereka ini, sampailah datang waktu sholat asar. Siap sholat asar berjamaah di masjid, Rasulullah pulang ke rumah. Ketika Rasul pulang ke rumah, tiba-tiba dilihat oleh Ummu Salamah, kok Rasul sholat 2 rakaat? Padahal beberapa hari sebelumnya Rasul bilang tidak boleh sholat sunnah setelah sholat asar. Loh, ini kok bisa sholat Rasul? Apa ceritanya ini? Apakah yang disampaikan kemarin itu dinasa, dihapus, ataukah ini bagaimana? Kata Ummu Salamah, siap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, ditanya oleh Ummu Salamah, istrinya Rasul, ya Rasul, kau bilang beberapa hari yang lalu bahwa tidak boleh sholat setelah sholat asar. Lalu kulihat hari ini kau habis sholat asar di masjid, kenapa kau sholat sunnah, sholat 2 rakaat setelah sholat asar? Lalu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sawaluni Bani Qais min Taif bi Islami." Ketika aku siap sholat zuhur, penduduk satu suku dari Taif ini namanya Bani Qais menyatakan diri mereka masuk ke dalam agama Islam. Ketika mereka menyatakan masuk ke dalam agama Islam, kuajarilah bagaimana mereka bertoharoh, bagaimana mereka sholat, bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampailah datang waktu sholat asar. Ketika itu aku belum sempat melakukan ba'diyah zuhur, maka inilah kulakukan ba'diyah zuhurku. Lalu disinilah disimpulkan oleh para ulama, boleh mengkodo sholat rawatib yang rutin kita lakukan. Ini kan namanya rahmat ini. Rasul tidak pernah tahu apa yang terjadi. Andai saja Rasul berdoa sama Allah, ya Allah, timpakanlah, izinkan malaikat Jibril mengangkat gunung untuk menimpakan penduduk Taif ini, mungkin rahmat Allah yang menceritakan tentang bolehnya mengqadha salat rawatib itu tidak ada. Andai saja ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau menuruti malaikat Jibril, mungkin kita ini akan menjadi pelaknat dan perusak. Tapi ternyata kita meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita tiru dari Rasul? Ketika kita bukan pemimpin, kita nggak bisa mencegah kemungkaran. Ketika kita bukanlah nabi, ya bukanlah orang yang lisannya didengar oleh masyarakat, nggak bisa kita mencegah kemungkaran. Ketika dua ini tidak bisa, Rasul mengajarkan kepada kita lewat apa? Lewat doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini harus kita praktekkan. Kita ini kadang-kadang ingin menundukkan hati kita kepada Allah, tapi kadang-kadang nggak kita praktekkan. Kita melihat sesuatu kemungkaran, kekuasaan awak tidak punya. Apalah kalau awak hancurkan, bisa awak masuk penjara. Lihat kemungkaran maksudnya ya. Lisan awak tidak bisa didengar. Awak ini siapa? Hanya rakyat biasa. Kalaupun mau menyuruh petugas keamanan menertibkannya, tidak punya. Ada begal, tidak berani awak menantangnya. Kan gitu. Awak cakap-cakapkan begini, begal gini-gini, tidak ada orang dengar. Awak ini siapa? Kecuali tadi awak wali kota atau punya jabatan tertinggi bisa. Kalaupun mau menyuruh pihak keamanan juga nggak segampang yang awak pikirkan. Apa yang bisa kita lakukan? Munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasul bukan seorang pemimpin, lisan Rasul kalau disampaikan kepada umat itu tidak memberikan pengaruh. Maka yang dilakukan oleh Rasul, dia munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena waktu singkat saya nggak bisa menceritakan contoh-contoh sahabat yang seperti apa mempraktekkan ketundukan hati seperti Rasulullah. Kita lanjut saja. Takut saya kena kartu kuning gitu ya, karena waktunya terus berjalan. Yang kedua, taat kepada Allah tanpa ada perasaan berat. Ini tanda ketundukan hati.
Jika seorang muslim memahami hakikat dirinya sebagai bentuk pengabdian kepada Allah, maka tak ada rasa berat dalam ketaatannya. Tak pernah dia merasa terpaksa dalam beribadah. Yang ada, dia munculkan rasa cinta dan menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala secara totalitas. Bagaimana caranya? Caranya ikuti apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah menjelaskan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, kata Allah, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau ya Muhammad, kata Allah, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, mereka debatkan, mereka ributkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kau berikan dan mereka menerima sepenuhnya. Jadi artinya, kalau kita ingin menunjukkan tanda ketundukan hati, tanda kehambaan kita, taat kita kepada Allah tanpa ada perasaan berat. Dan itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tidak pernah berat ketika ada perintah dari Allah. Maka kita hambanya juga sama. Konteksnya Al-Quran mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, katakan ya Muhammad kepada umat, jika kau ingin dicintai oleh Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa. Maka Rasul itu sebagai Nabi dia taat. Coba bayangkan, menyampaikan dakwah di Mekah dalam kondisi ya bukan enak, 13 tahun. Tidak pernah Nabi Muhammad tuh bilang, ya Allah aku pensiun jadi Nabi. Tidak pernah. Dia tetap taat sampai Allah perintahkan hijrah, baru Rasulullah hijrah. Karakter-karakter seperti inilah yang mendapat gelar sebagai orang yang dicintai oleh Allah. Kisah yang lain ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika disuruh oleh Allah menaruhkan anak dan istrinya di tanah haram yang tandus. Mekah itu dulu tanah haram yang tandus. Tak ada orang yang tahan tinggal di situ. Dalam sejarah diceritakan ada suku ketika itu, namanya suku Amaliko. Suku Amaliko ini Pak, hobinya nomaden Pak, pindah-pindah tempat. Ketika tinggal di Mekah, di tanah haram itu, di dekat Ka'bah sekarang, ya sekarang sudah enak, dulu enggak sampai enggak sampai 1 hari berangkat pindah lagi. Kenapa? Karena tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air, tidak ada yang bisa menunjukkan tanda kehidupan. Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meletakkan anak dan istrinya di tempat itu. Sepatah kata pun tidak ada penolakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Begitu sudah dibangunkannya pondok, tempat tinggal untuk anaknya dan istrinya, Nabi Ibrahim naik ke atas kendaraannya. Ketika ditanya oleh istrinya, apakah kau akan meninggalkan kami di sini? Dia tidak jawab. Apakah kau meninggalkan kami di sini? Dia tidak jawab. Dan ketika istrinya merubah pertanyaannya dengan mengatakan, apakah ini perintah Allah? Barulah Nabiullah Ibrahim melihat kepada istrinya dan menyatakan iya. Istri yang soleh, lalu kemudian bilang, kalau begitu silakan lanjutkan tugas dakwahmu, serahkan urusan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakter orang yang taat inilah yang Allah maktubkan di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad digelar dengan Habibullah.
Nabiullah Ibrahim digelar dengan Khalilullah, sama maknanya adalah kekasih Allah. Kalau Nabi Muhammad dari penggalan Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau Nabi Ibrahim dari dalam surah An-Nisa ayat 125, wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah memilih Nabiullah Ibrahim sebagai kekasihnya. Kalau kita ingin menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, maka caranya pengabdian kita kepada Allah, taatlah kita pada apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti tanda ketundukan yang ketiga adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah tadi ketundukan hati, yang kedua menunjukkan taat kita kepada Allah, yang ketiga menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Apapun yang dilakukan seorang muslim dalam hidupnya, jika hasilnya diserahkan kepada Allah, maka itulah dikatakan sebagai bentuk pengabdiannya. Usaha yang dilakukan semata-mata mencari ridho Allah. Jangan pernah kita menganggap usaha kita inilah yang menghasilkan segala sesuatu. Tidak. Allah yang menentukan. Dalam sejarah banyak dibuktikan. Kita lihat kisah Siti Hajar. Terbalik lanjut ke cerita Nabi Ibrahim. Setelah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di tanah haram yang tandus, Hajar itu kan cuman bawa bekalnya sedikit. Bekalnya habis, apa usaha Hajar? Usaha Hajar mencari air, dilihatnya Bukit Sofa ada air, dia kejar ke sana. Tidak ada, dilihatnya di Bukit Marwah sepertinya ada air, dia kejar ke sana. Rupanya hanya fata morgana. Usaha dia sudah lakukan, apa yang dia lanjutkan? Dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata bukan dari usahanya itu air itu datang lewat hentakan kaki anaknya Ismail. Artinya usaha hanya bukti ikhtiar kita kepada Allah. Hasil Allah yang berikan. Banyak dalam kehidupan kita, hampir setiap kita pasti ngalamin. Udah maksimal nyawa berusaha, ternyata Allah tidak tentukan, dia jadi gagal. Ada kadang-kadang usaha awak tidak maksimal, serius pun tidak, tapi ternyata hasilnya luar biasa. Yang menentukan hasil itu adalah Allah. Tapi jangan sampai jadi akhirnya kita berusaha, udahlah setengah-setengah aja, Allah yang menentukan hasil, tidak boleh. Tetap kita berusaha dengan semaksimal mungkin. Ke persoalan hasil kita kembalikan kepada Allah. Kenapa? Karena tadi istighna'u an kulli ma siwa. Allah tidak berhajat kepada sesuatu apapun. Allah tidak berhajat kepada usaha kita. Allah memberi karena kasih sayangnya. Allah menghasilkan apa yang kita lakukan itu karena kasih sayangnya. Kita sebagai hambanya menunjukkan tadi iftiqaru ilaihi kullu ma siwa, menunjukkan kehambaan kita. Kita awali dengan usaha, lalu kemudian kita lanjut dengan doa kepada Allah. Itulah bukti kehambaan kita kepada Allah. Maka dalam ilmu tauhid, hasil disebabkan ada hukum wad'i, ya. Jadi hukum dalam pelajaran hukum Islam itu ada 3. Ada hukum taklifi, ada hukum adat, ada hukum wad'i. Hukum wad'i inilah yang realita yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Hasil disebabkan karena ada usaha. Ini umumnya. Hasil terjadi karena terpenuhi syaratnya. Hasil terjadi karena tidak ada penghalang yang dilakukan. Tapi bukan tidak mungkin Allah mendatangkan hasil di luar dari ketentuan ini. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa Allah itu istighna'u an kulli ma siwa. Allah tidak berhajat kepada sesuatu pun. Kalau kita sudah mampu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, kita sudah paham tentang ini, maka akan muncullah
ayat atau doa iftitah yang biasa kita lakukan, yang bermazhab Syafi'i, yang selalu doa iftitahnya Allahu Akbar kabira. Di dalam itu ada pernyataan kita, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang kalau dalam Al-Quran ditambah kata kul, katakan ya Muhammad, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Kalau ini sudah ada dalam diri kita terpatri, solatku solatku ini semata-mata bukti pengabdianku kepada Allah, bukan tujuan yang lain. Ibadahku ini semata-mata pengabdianku kepada Allah, bukan tujuan yang lain. Hidupku dan matiku juga sama, semata-mata untuk pengabdianku kepada Allah. Maka kalau ini sudah ada dalam diri kita, maka kita akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, kalau kita mengaku diri kita sebagai hamba Allah, penuhilah ketiga ini. Yang pertama, tundukkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, taat kepada Allah tanpa ada perasaan berat. Yang ketiga, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran ini, karena Al-Quran, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Karena Al-Quran ini kata Allah adalah petunjuk yang lurus. Mudah-mudahan yang kita kaji, kita bahas hari ini memberikan manfaat. Namun sebelum diakhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan.